welcome back to Open Space, di mana kita akan membahas semua hal tentang digital secara terbuka. Nah, hari ini kita sudah bersama student-student dari Purwadika nih. Mereka adalah student-student dari Job Connector Data Science and Machine Learning. Nah, kita mau tahu nih, katanya mereka itu no background. Gimana sih rasanya belajar data science pertama kali tanpa background? Yuk, kita langsung pertama perkenalan dulu kali ya. Hai semuanya. Halo Kak. Boleh dari sini Kak. Iya. Halo, perkenalkan saya Nila. Saya berasal dari Makassar. Sebelumnya jurusan background saya itu matematika. Sempat kuliah di Universitas Negeri Makassar. Ya, halo Kak, aku panggilnya Evano. Kalau aku tinggalnya memang di BSD juga sih. Terus sebenarnya kalau background sih dari matematika juga, cuma dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Oh, dari Bandung. Kurang lebih itu sih. Kalau gue Bayu, backgroundnya dari perminyakan Trisakti. Oke, perminyakan berarti yang nyebrang banget tuh si Bayu ya. Oke. Gitu. Oke, berarti ini kan baru pada lulus kuliah. Nah, sebelum masuk sini, masuk Purwadika, itu kerja dulu kah atau gimana? Apa benar-benar lulus terus cari-cari tempat course gitu? Oke. Mungkin gini. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya baru lulus tahun lalu. Nah, sebelumnya sempat terjun malah sebenarnya bukan di sesuai dengan background, sempat nyemplung di dunia web development, jadi front end web developer sempat setahun ini. Nah, cuman ya gitu. Kalau dari basic jurusannya sih matematika itu kalau data atau kayak basic ngoding itu misalnya masih kayak basic banget, sebenarnya logic dasar banget gitu. Jadi lebih kayak ininya ngembanginnya dari lingkungan. Oke, sempat kerja jadi web development. Itu berapa lama? Setahun belakangan ini, 1 tahun terakhir. Tahun terakhir. Oke, berarti abis itu baru memutuskan untuk join ke Purwadika belajar data science. Oke, sebelum kita nanya lebih lanjut ke yang lain. Iya, kalau gue kan lulus udah sekian tahun sih, kapan ya, 2019 ya kalau nggak salah gue lulus. Itu sebelum di sini udah ada experience tapi memang di asuransi. Suatu perusahaan GV lah ya sebut. Kalau di pekerjaan sebelumnya itu back office banget sih sebenarnya, itu juga nggak relate ya sama di bidang gue sekarang kan, istilahnya gue data science ya. Dan kalau di kampus pun sebenarnya basic ngoding tuh dapet. Mungkin teman-teman yang memang udah relate di bidang digital gini mungkin lebih ngerti ya, nggak mungkin bahasa-bahasa pemrograman. Kalau di kampus tuh gue dapetnya C++, R, terus ada juga MATLAB, ya, dan sebagainya sih, ada beberapa memang. Cuma kalau di sekarang ini, di studi di Purwadika Data Science ini, bahasanya tuh lebih ditekankan di Python. Python pun itu kalau gue kan sebenarnya lebih ke belajar otodidak ya sebelum masuk sini, dan ya kaget sih. Dan implementasinya pun sebenarnya kalau di kampus emang berdasarkan edukasi ya, jadi kan kesannya kayak niat gak niat gitu ngerjain PR segala macem. Terus ya kalau di sini ya karena ya lebih relate ke bisnis, ke gitu, jadi ya lebih apa ya, lebih keterapin aja sih dari lebih relate sama dunia ya, betul. Industri lah ya. Betul. Kalau Bayu nih, berarti setelah lulus itu sempat kerja kah? Bisa di freelance ya sebenarnya, Oke, online freelance work gitu. Sebenarnya setelah lulus itu langsung sempet nyari kerja juga, tapi yang nggak berhubungan sama majornya gitu loh. Langsung emang mau loncat gitu. Cuma belum ada yang cocok, jadi langsung freelance aja. Setelah berapa lama baru masuk sini Purwadika. Oke. Apa tuh yang membuat kalian bertiga memutuskan oke, gue kayaknya mau belajar data science deh, gue harus cari tempatnya nih untuk belajar gitu. Apa sih, karena kan misalnya yang kalian berdua tuh udah masuk dunia kerja gitu kan, udah masuk dunia kerja, mungkin juga udah tahu, udah enak lah ngerasain gaji gitu kan.
ngerasain ada income gitu, terus tiba-tiba harus berhenti ikut full time di sini tuh kenapa gitu alasannya? Paling gue dulu ya, maksudnya kalau gue sih ini dari kerjaan sebelumnya memang gue istilahnya dapat momen ya, dapat kesempatan, maksudnya apa ya kasarnya ya, pokoknya ya gue bisa stop di dunia kerja tersebut emang karena nggak gitu relate-nya sama pendidikan gue, passion apalagi gitu kan. Di kerjaan gue sebelumnya ya gue beraniin diri aja deh, langsung lompat, langsung banting, gue cari institusi pendidikan maksud gue yang kayak zaman sekarang ya, apalagi udah bisa dibilang sih ya kalau data-data kan istilahnya udah kayak most precious things di dunia sekarang, digital gitu kan ya. Dan di sini gue emang karena punya basic juga di studi, maksudnya pengen mantepin aja istilahnya sih swifting karir ya, bener kan kemarin sempat disebut juga dari karir gue sebelumnya, pengen mantepin di bidang digital ini, data science ya, karena memang sempet juga ngelihat pas gue kerja kemarin tuh temen gue yang title-nya memang seorang data analis, data science, gue ngeliat kerjain dia, kok gue enjoy kira-kira kerjain ini. Di sini ya gue coba mantepin aja ya, gue beraniin aja sih istilahnya ya, modal awal gue gitu untuk next karir gue yang lebih. Oke, berani berhenti untuk cari opportunity lebih baik dan lebih mantep lah ya. Yap, gitu. Oke, kalau yang lain nih, kalau Kak Nila dulu. Kalau dari saya sih sebenarnya sebelum masuk ke sini yang memotivasi buat ikut data science, karena pas selama kuliah kemarin itu sempat fokus kayak tugas akhirnya ngambil terkait dengan data dan machine learning juga. Terus cuman penerapan kayak bahasa pemrograman Python yang dipakai hanya kayak sebutuhnya aja. Jadi kalau misalkan kayak masih banyak yang belum ditahu gitu. Nah jadi waktu itu pas setelah lulus ya udah kayak udah komit, udah emang niat kayak pengen benar-benar terjun ke bidang data science gitu. Nah, meskipun sebelumnya waktu itu sempat di front end web developer, nah cuman kayak mungkin lebih passion dan lebih curiousnya ke data science gitu. Jadi kayak front end web juga saya sendiri masih freelance gitu. Jadi tapi ya kalau secara motivasi buat ngodingnya itu udah ada basic dari codingan seperti web development, karena kebetulan waktu itu developing webnya juga pakai Python juga. Jadi kayak sekalian aja gitu. Terus dapat info terkait Purwadika, kebetulan lagi searching di YouTube. Nah itu konten-kontennya Purwadika kan banyak banget. Jadi kayak pertama kali dapet tuh dari situ gitu. Ya udah langsung search ke webnya, udah langsung dapet. Oke, berarti justru taunya dari YouTube dulu ya dibandingkan Instagram Purwadika. Oke, nah kalau misalnya Bayu nih? Kalau gue sih emang mau shifting karir kan kayak yang lain juga, cuma kenapa ke data science waktu itu tuh mikirnya kayaknya pengen ke IT nih gitu, karena emang pas lulus SMA juga sebenarnya pengen kuliah ke IT gitu. Cuma kebagian mananya sebenarnya kan IT tuh luas ya gitu, mau kemananya tuh itu mulai searching terus kayak data science tuh kayaknya yang paling ini waktu itu ya mikirnya kayaknya yang paling gampang untuk dijelajahi gitu, untuk awam gitu, nggak terlalu coding heavy gitu, makanya pilih data science gitu. Dan ternyata ya setelah belajar enjoy gitu. Setelah belajar nggak kenapa? heavy ya? Heavy enggak? Ternyata heavy. Heavy juga ya ternyata. Oke, nah Bayu kan nyebrang banget nih dari background pendidikannya gitu kan, nyebrang banget sampai ke data science. Pertama kali masuk kelas nih, pertama fundamental dulu kan ya. Nah, pertama masuk kelas terus mulai belajar, rasanya tuh apa? Rasanya excited sih ya. Kaget gak sih? Pasti, cuma kaget gitu. Karena ya itu tadi belum tahu sama sekali kan, kayak coding itu kayak gimana gitu. Yang simple pun nggak tahu gitu. Jadi ketika masuk lumayan kaget, cuma kalau dibilang bisa ngikutin sih bisa ya ternyata. Kayak emang mungkin dari pengajarnya juga gitu kan, ngajarnya lumayan bagus gitu, jadi gampang diserap gitu, dan ya gampang dimengerti. Oke, nggak sesulit yang dibayangkan lah ya. Iya. Karena mungkin banyak juga nih teman-teman di luar sana yang ngerasa gue nggak punya basic coding, gue nggak punya basic
matematika misalnya gitu, gimana caranya ya gue pertama kali belajar tuh susah nggak ya gitu. Tapi ternyata masih bisa lah ya Bisa. diikutin. Bisa sih, asal niat sih yang pasti ya gitu. Kalau misalnya nggak niat, malas-malasan, ini juga kan namanya kayak bootcamp gitu ya. Materinya tuh padat dan emang yang diajarin banyak gitu dalam waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya nggak passion atau emang nggak niat kesini sih, kayaknya ya takutnya keteteran juga sih. Betul. Nah, kalau kalian berdua nih, kan udah ada basic matematika, udah ada sedikit basic coding juga gitu, bahkan udah sempat jadi web developer. Waktu pertama kali belajar nih, sebenarnya apa yang dipelajarin itu mengulang yang dulu atau justru pas masuk sini, oh ternyata kalau data science tuh harus belajarnya kayak gini ya gitu. Kalau nggak sini lo, kalau apa ya? Kayak baru banget memang sih dunianya. Baru, kayak nggak awam sih, cuma ya istilahnya memang baru ya. Kalau gue tuh ya emang maksudnya kan kalau di kampus ya basic-basicnya sebenarnya ya kepake juga kan di sini. Basicnya pun sama, sebenarnya bahasanya pun ya serupa gitu. Cuma ya walaupun ya gue bisa bilang sih, maksudnya gue kan udah punya background matematik, terus codingan pun juga dapet. Tetap struggle maksudnya ngikutin materi di sini. Cuma ya apa maksud gue ya tadi balik lagi sih Bayu sih, kan emang gimana passionnya masing-masing ya. Mungkin ini juga ketolong karena ini sih ya, gue senang aja sih ngeliat materinya Purwadika tuh, maksudnya emang komprehensif gitu, maksudnya penyampaian materi dari tutor pun maksudnya bikin kita enjoy juga. Jadi maksudnya walaupun struggle ya istilahnya mungkin ada teman-teman yang istilahnya memang encer lah ya, kasar maksudnya kayak sekali 2 kali gitu dia bisa ngerti. Ya maksudnya kalau gue nggak gitu ya mungkin ya gue ambil 5 kali sampai 8 kali pun gitu. Maksud gue ya balik lagi ke teman-teman sih istilahnya, kalau mau join ambil kelas di sini maksudnya kan kayak balik ke minat awalnya masing-masing. Okay. Jadi ya memang nggak semudah itu juga, tapi nggak semengerikan itu juga. Kalau Nila? Kalau dari saya, sebenarnya memang kan kalau di kampus itu nggak diajarin sampai kayak Python, masih terbatas gitu tools-tools yang dipakai. Nah, meskipun kemarin sempat ambil tugas akhirnya pakai Python, nah itu kalau dibilang kan masih refer dari referensi. Kalau misalkan disuruh misalkan ngeluarin outputnya apa, itu masih kayak nggak kebayang. Cuman setelah kayak join di Purwadika itu kayak memang progresnya lebih kelihatan. Jadi kayak karena kan di Purwadika banyak kan praktis juga. Nah itu juga jadi yang lebih enaknya kayak jadi kita terbiasa gitu. Buat kayak misalkan kalau udah ada kayak dikasih tugas buat munculin ini outputnya kayak gini, jadi tahu gimana ininya. Dulu itu masih kayak belum tahu sama sekali gitu, kayak ini mau kasih keluarin ini harus ngetik apa gitu. Nah jadi progresnya kelihatan di situnya sih. Terus ya materinya Purwadika juga sesuai dengan ini alurnya, jadi kayak kita tahu gimana dari awalnya kayak gimana gitu kan. Kalau dulu sempat kayak belajar sendiri di tahun 2020 itu kayak nggak bisa sampai kayak ini ngerti atau paham itu, karena kayak kalau belajar sendiri kan harus komitnya bener-bener ini. Nah jadi dan kebetulan pas join di Prodika kan kelasnya offline gitu, jadi lebih efektif dapat nangkap materinya. Oh oke. Dan benar-benar belajar tuh dari nol, pelan-pelan sampai nge-build project-nya sendiri juga ya. Maksudnya nge-build project sendiri dan dibimbing sama si tutornya juga. Oke, selama ini udah merasakan kesulitan belum nih kira-kira? Ini berarti minggu keberapa? Ini kita berapa? Minggu ke 247, 3 something, 30-an. Oke. Berarti udah merasakan kesulitan belum nih kira-kira sejauh ini? Nggak sulit nih. pasti ada susahnya. Pasti ada susahnya. Ya. Coba momen aduh gua gimana nih caranya ya mecahin ini, itu pernah nggak ngalamin itu di kelas? Pasti sih. Ujungnya nyerah gitu maksudnya. Ya udah gitu maksudnya. Biar tutor yang menjelaskan gitu. Oke, tapi penasaran deh. Kalau di kelas itu kan tutor menjelaskan gitu, terus kalian ngerjain projectnya. Nah kalau misalnya nggak bisa atau mentok, itu kalian tetap mecahin sendiri
atau bisa langsung nanya sih sebenarnya ke tutornya gitu? Siapa nih mau jawab? Terserah. Dari tutor sih maksudnya kan kita istilahnya maksa kita buat ngulik dulu sendiri lah kan, justru kan di situ sebenarnya kan poinnya kan. Ya mungkin ya dikasih waktu, biasanya dia ngasih spare waktu, paling ya kita juga tetap sambil dua arah sih, dia kita nanya, beliau pun juga ngasih jawaban, ngasih feedback. Nah kalau Lia juga maksudnya kan nggak langsung ngasih jawaban nggak sih? Iya, kayak ngasih clue sih. Ngasih clue. Karena sebenarnya mungkin di data science ini lebih ke membangun pola pikir juga kali ya. Iya. Nggak cuman ngerjain apa yang ada gitu, tapi melatih kita untuk berpikir memecahkan itu semua nggak sih? Iya sih. I mean, ya kayak misalnya kayak pola array gitu aja. Sebenarnya kan kalau kerja nggak terlalu pakai ya. Cuma logiknya itu yang bakal kita pakai gitu, dan bisa di apa ya, kayak semacam transferable skill gitu yang bisa kita pakai untuk logic di project lain. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini baru selesai ujian kan ya tadi. Gimana tuh rasanya? Ini ujian keberapa berarti? Ujian kedua. Ujian kedua? Iya. Modul 2 berarti ya? Gimana tuh? Ya namanya juga ujian. Ya masih cobaan lah. Makin lama makin berat sih ya kayaknya. Pasti. Ya materinya padat gitu kan maksudnya. Materinya padat. Kayak makin hari kan ya makin advance gitu kan levelnya, maksudnya terus ya ini kayak istilahnya ngebut banget lah tiba-tiba. Dan harus teliti banget ya. Teliti, soal-soal tricky. Iya. Ya harus kepegang banget sih basic materinya lah segala macam. Oke. Nah, kemarin tuh kita sempat ngobrol juga sama anak, ini kita belum pernah ngobrol sama anak data science sih. Kita ngobrol sama anak full stack. Dan menurut mereka basic itu penting banget, fundamental tuh penting banget gitu. Bahkan sampai mereka kerja ke luar negeri pun ya masih kepake adalah fundamentalnya sebenarnya gitu kan. Nah, menurut kalian fundamental yang kalian belajar di sini itu udah cukup apa belum? Maksudnya udah cukup atau belum? Terus maksudnya mudah dipahami kah gitu sama kalian gitu? Karena itu kan yang penting untuk masuk ke industri gitu sebenarnya. Iya. Kalau dari ini sih, dari materi Purwadika untuk fundamental Python-nya sendiri pas di modul pertama kemarin itu kalau dari saya menurut saya itu kayak benar-benar ini sih, benar-benar kayak di push di situnya gitu. Nah, saya sempat kayak ngerasa pesimis, sempat kayak gitu. Nah, karena kan ada kayak bagian materinya yang mau nyerah nih jangan. Ranking 1 Kak. Yang ranking 1 aja sempat pesimis. Soalnya dari dulu tuh mikirnya kayak kayak dulu kan kayak dari sejak SMA kayak mungkin agak lemah di logika gitu. Jadi kayak baru kan kalau misalkan masuk ke dunia coding kan kayak benar-benar kayak logiknya harus ini. Nah, jadi kayak sempat gitu ngerasainnya, jadi kayak pas masuk di materinya gitu awalnya mungkin kayak agak sulit. Nah, cuman karena di kelas kita banyakan latihan terus, jadinya kayak oh iya akhirnya bisa gitu. Jadi memang segala sesuatu yang kalau misalkan kita pikir awalnya nggak bisa ya itu belum tentu nggak bisa sepenuhnya gitu. Nah, dengan kita terbiasa untuk latihan gitu, itu pasti bakal bisa. Ya benar, apalagi di kelas pun ada teman-teman yang saling ngebantu gitu kali ya. Lebih enak dibanding, mungkin online juga bisa ada yang ngebantu, cuman ya ini the perks of belajar offline tuh bisa ketemu langsung di saat itu juga, bisa saling belajar gitu ya. Kalau yang lain? Paling yang disampaikan Nila pun juga sebenarnya kan ya sama ya, basicnya yang udah disampaikan dari modul 1 dari awal introduction aja gitu. Maksudnya ya istilahnya ini yang dibutuhin memang kan untuk materi-materi selanjutnya. Paling nambahin aja, maksudnya gue senangnya kalau di Purwadika dari basicnya tuh ini sih porsi kelasnya kan, maksudnya 3 jam awal tuh full materi, 3 jam setelahnya kita practice ya, mentoring tuh ya istilahnya tutor ngasih soal, kita sama-sama ngulik, maksudnya kita ngerjain versi kita masing-masing. Kalau misalnya kita ya mentok, maksudnya kita saling nanya, kita nanya tutornya, nanya sebelah kanan kiri. Porsi itu sih yang kayak gue seneng banget, maksudnya balance ya di luar materi pun kita ya langsung terjun langsung lah istilahnya ke lapangannya. Itu sih kalau gue. Mungkin itu kali ya ngebedain sama
perkuliahan juga gitu iya, ya. betul. Kalau perkuliahan mungkin lebih ke teori gitu. Prakteknya ada tapi sedikit gitu, nggak berimbang gitu ya. Kalau misalnya Bayu nih, Ya bener sih kata Nila sama Vano tadi, fundamental sama logic tuh penting banget, karena ya gimana ya, percuma kita ngetik doang gitu tapi nggak tahu itu artinya apa gitu, harus dimengerti yang kita ketik tuh dia tuh untuk apa sih gitu. Jadi ketika walaupun ini ya kayak data science tuh emang Python heavy gitu, kebanyakan pakai Python, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan programming language yang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti fundamentalnya atau logiknya, itu ketika kita migrasi lah ya istilahnya, itu bakal kesulitan gitu. Makanya ya penting banget sih. oke. Kenapa memilih untuk belajarnya offline? Padahal kan kita punya video learning, kita punya live stream gitu. Dan sebenarnya banyak juga gitu yang berhasil walaupun video learning misalnya. Kenapa kalian nih memilihnya offline? Pasti kan ada pertimbangannya tuh. Padahal kan mungkin ya keluar ongkos lah misalnya gitu. Coba. Siapa nih yang mau jawab? Ya mungkin kesimpulan ringkasnya kalau gue ngambil offline, maksudnya ya kalau bisa live stream online, apalagi online ya. Live stream kan maksudnya kita masih ketahuan live harus di depan perangkat kita, maksudnya kalau offline kan maksudnya kita ngeliat video doang, itu maksudnya ya kalau gue base kayak gitu ya, misalnya live stream gitu sendiri, takut kayak bisa malesnya aja gitu loh. Ya nggak sih, kalau misalnya Iblisnya lebih banyak ya. iya, kalau di sini kan effort kita ya harus berangkat bangun pagi dan yang kita dapat di sini pun ya istilahnya kan kayak langsung tatap muka sama tutor, mana kelas juga cuma rame banget gitu kan, maksudnya tuh enak aja gitu, maksud gue kalau nanya kanan kiri sama tutor langsung gitu ya enak sih, kayak timbal balik dua arahnya tuh gue suka. Kalau yang offline emang sesuai bayangan gue sih. Nggak tahu kalau beliau Kalau yang lain nih, Bayu, Nila, siapa dulu? Kalau menurut gue sih ya hampir sama sih ya kayak Vano, maksudnya pertama itu kita lebih mudah untuk commit gitu kan. Soalnya kalau misalnya video learning atau online class gitu, itu kan kayak masih kebanyakan kan kayak masih di kamar tidur misalnya. Itu kan vibe-nya masih vibe-nya vibe rebahan gitu. Kalau kesini kan ya udah gitu. Gue kesini untuk belajar gitu. Jadi lebih semangat gitu, dan juga lebih gampang sih nanya, kayak langsung nanya ke tutor gitu kan. Walaupun ya sebenarnya bisa share screen atau apa gitu ya kalau online, cuma nanya langsung tuh lebih gampang dan lebih ngerti ya, nggak tahu kenapa gitu. Nila nih. Kalau dari saya sih sama seperti Vano sama Bayu juga. Nah, jadi kalau ikut offline tuh kayak lebih berasa atmosfer belajarnya gitu. Jadi pas kemarin juga sempat survei sebelum masuk Purwadika, dan satu-satunya yang dapat kayak course-nya data science yang offline itu Purwadika. Jadi saya sendiri dari Makassar, jadi udah kesini buat belajar. Jadi dari Makassar tuh bener-bener kesini untuk belajar Purwadika. Gokil. Keren. Padahal bisa offline ya? Maksudnya bisa online gitu belajarnya ya? Iya, cuma kalau offline ya. Cuma kalau online ya gitu sih Kak, kayak effortnya kayak bener-bener harus kayak kayak bener harus di depan layar, stay depan layar, nggak boleh tidur gitu. Tapi kalau jadi kayak susah juga sih kalau misalkan online, kayak yang ada jadi malas-malasan menurut kata Vano. Iya, godaannya berat banget sih emang kalau online ya. Apalagi video learning mungkin ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalian masuk belajar data science, masuk Purwadika, berharapnya kerja di mana sih? Ada nggak kayak spesifik satu gitu, pengen banget kerja di sini gitu? Atau industri apa deh kalau misalnya nggak ada nama tempatnya gitu? Gue tengah Bay. Siapa yang berantem? Kalau dari gue sendiri sih nggak ada ya, maksudnya kayak mau masuk company mana gitu, sebenarnya nggak ada spesifiknya. Cuma yang penting sih kalau misalnya boleh muluk-muluk kayak gitu, yang gajinya kompetitif sama lingkungan kerjanya enak gitu. Ya udah sih itu aja. Yang lain? Kalau gue ya paling ya kayak
Kalau gue kan sebenarnya emang background matematika asuransi, aktuaria ya, maksudnya itu yang gue kejar juga dari awal kemarin tuh, sosok idealis gue masuk asuransi gitu. Dan di sini maksud gue lempar ke data science, gue sebenarnya pengen balik ke industri sih, asuransi maksudnya. Cuma ya mungkin role-nya aja yang pengen gue ubahkan sebenarnya. Ya kan gue juga toh ngikut ambil job connector ya di Purwadika kan, maksudnya ya nggak muluk-muluk juga untuk asuransi. Cuma kalau istilahnya ditanya pingin gue bisa milih gitu ya, gue pingin balik ke asuransi di bidang gue sekarang gitu sih. Oke. Ya balik lagi juga kita nyari duit ya, gaji kompetitif satu pasti. Pasti. Ya itu sih paling ya nerapin manajer gue aja sih di kampus ya, matematika asuransi. Tapi dengan role dan skill yang berbeda pastinya. Betul. Ya. Yes. Kalau Nila? Oke, kalau saya sih kan sebelumnya sempat nyemplung ke dunia front end web development, itu kan kayak jauh berbeda dengan basic background studi gitu. Jadi kayak karena kayak backgroundnya matematik, kayak pengennya masuk ke kayak dunia data science. Saya kan juga subset dari data science juga. Nah jadi pengennya sih berkarirnya ini nggak sama juga kayak Vano sama Bayu. Mungkin lebih kayak ke startup atau yang gimana kayak gitu. Oke. Mungkin kalau Vano lebih ke corporate kali ya, kalau asuransi gitu. Corporate sih, betul sih. Itu yang lain startup. Oke, semoga bisa lulus terus bisa dapat kerja sesuai dengan yang kalian mau gitu, dengan gaji yang kompetitif. Pastinya kalau data science sejauh ini sih gajinya oke sih gitu. Kalau yang dilihat dari yang udah gitu ya. Oke, thank you nih semuanya udah mau ngobrol-ngobrol di Open Space hari ini. Semoga apa yang tadi kita omongin bisa jadi insight buat teman-teman semua yang nonton. Semoga cepat lulus ya. Semoga nggak ada yang susah-susah lagi ya. Ragu sih kalau itu ragu sih. Ya, walaupun susah tapi kan bisa dilewati kan. Oke, thank you ya semuanya udah nonton. See you in the next Open Space. Bye.